Kalau membawakan tarian daerah khusus Indonesia, saya sangat bangga. Tapi kalau membawakan sejenis hiburan modern, itu seperti rasanya kurang. Seperti yang akrobatik itu ya sudah. Kalau akrobatik itu saya senang. Kalau lebih bangganya itu saya lebih membawakan tarian daerah asli Indonesia. Saya lebih bangga. Ya. Apalagi di luar negeri. Demara Podcast. Talk to friend. Jangan lupa Like, share, and subscribe. Niluh Ayu Ferry Andani. Jadi akrab dipanggil Ayu ya. Makasih Ayu udah meluangkan waktu. Sama-sama Bapak. Sini. Gimana dapat istirahat? Perform tiap hari ya, lumayan capek ya. Istirahat cuma 3 jam maksimal. 3 jam maksimal? Karena semalam dapat tidur? Ya, cuma 3 jam maksimal, 2 jam. 2 jam, 3 jam setiap hari, 2 jam, 3 jam. Cukup segitu. Terima kasih udah meluangkan waktunya ke sini. Ayu ini untuk perform di Kuwait ini apa nih spesialisasinya? Kalau spesialis sih untuk di Kuwait lebih nggak dipakai spesialnya. Oh gitu. Karena kan lebih ngikut teman-teman karena kebutuhan show-nya itu ke fire, ke water drum. Jadi saya mengikuti. Kalau spesialnya melengkapi teman-teman. Melengkapi. Iya. Yeah. Kok spesialnya saya bisa bergabung sama mereka. Iya. Yeah. Ya jujur saja ini juga kali pertama saya mengenal orang baru dan dikasih waktu 2 bulan. Ya cukup intim jadinya kan Pak ya. Yang biasanya di Bali itu mengenal orang pasti di venue saja dan kenal di tempat show saja. Pulang dari sana udah tidak tahu. Gak kenal lagi. Tidak tahu yang mana ini orangnya. Ya. Tapi di sini dikasih kesempatan untuk mengenal orang-orang ini. Lebih lama. Lebih baik. Oke. Mempersiapkan tari ini makan waktu berapa lama Ayu? Untuk fire-nya sendiri memang sudah ada basic. Yeah. Dan untuk water drum-nya saya pernah perform 1-2 kali. Jadi tidak yang begitu dari nol sekali. Oh sebetulnya bukan dari nol banget. Iya, bukan dari nol sekali. Jadi sedikit ada pengalaman untuk water drum. Yeah. Kalau untuk fire memang basic saya ada. Jadi kemarin untuk persiapan untuk Kuwait itu saya pribadi dan untuk kami memang kebetulan dikasih waktu 1 minggu sebelum berangkat. Sebelum berangkat untuk latihan bersama ya? Iya. Sebetulnya kalau Ayu ini di apa basicnya gitu spesialisasinya sebetulnya di apa akrobatik ya? Kalau untuk akrobatik saya bisa. Kalau kesenangan saya lebih ke menari. Menari? Apapun. Menari apapun. Awalnya menari apa nih yang paling sering? Modern Pak, apapun. Oke. Dan kebetulan saya dapat pekerjaan ya di teater ini, namanya Dev Dan Show. Ya. Bali Nusa Dua Theater. Oke. Saya pertama kali masuk di sini dan saya merasa saya masuk ke rumah yang tepat. Karena saya suka menari, jadi saya difasilitasi. Dikasih kesempatan. Iya, dikasih kesempatan. Perform. Iya. Di berbagai event. Di berbagai jenis tarian. Iya. Kan di teater ini kan mengangkat beberapa tarian daerah. Oke. Ya, itu yang membuat saya semakin tahu tari Bali seperti ini, Sumatera seperti ini, Jawa seperti ini, Kalimantan seperti ini, Papua seperti ini. Itu. Boleh dibilang Ayu ini menguasai hampir semua tarian Nusantara ini? Bisa. Bisa ya? Bisa. Menguasai lah. Bisa. Sudah sampai di sini. Dan tari apa yang paling sulit kalau sulit belajar tari dari sepanjang Ayu
menari ini? Lebih tepatnya mendalaminya, Pak. Mendalaminya ya. Iya. Kalau basic tari sebetulnya hampir sama ya. Ya asal bisa menari bisa kan. Tapi kalau untuk mendalaminya kita kan ada pakem-pakemnya itu tantangannya. Karena berbagai macam daerah punya pakem berbeda. Ya. Dan gerakannya sebenarnya kebiasaan kita seperti di sini seperti apa, kita loncat ke Jawa seperti apa, loncat ke Kalimantan seperti apa, pakem-pakemnya yang ngebikin jadi tantangan sama saya buat diri saya sendiri. Oke, contoh kayak tarian, kita compare tarian Jawa dengan tarian Bali, apa perbedaan yang utama itu? Lebih ke aturan gerak badan yang saya tahu. Kayaknya tari Bali itu lebih energik ya. Lebih energik, powerful, lebih ya kalau Dan kalau tarian Jawa itu lebih lembut, lebih kayak feminim gitu ya. pun gerakan besar seperti itu kan jarang, kecuali memang dia memang menarikan tarian yang happy. Kalau menarikan tarian untuk di keraton seperti itu yang sebenarnya saya ingin dalami. Karena yang untuk menarikan yang di dalam keraton itu kan lemah lembut. Lemah lembut ya. Iya. Penuh dengan perasaan ya. Atau penjiwaan. Lebih ke tata tubuhnya. Menarikan tarian itu. Tarian itu ya. Namanya tarian bedoyo. Tarian bedoyo. Iya. Itu tarian Jawa ya? Iya. Khusus ditampilkan di dalam keraton. Iya. Ayu pernah perform itu? Perform itu sebenarnya saya lebih sering di Devdan. Kalau untuk di luar dari Devdan belum pernah. Paling tidak di outside show dan itu masih atas nama Devdan. Iya. Tapi saya lihat video menari dari Ayu ini sedikit berbeda nih. Nanti habis nonton video kita ngobrol lagi ya. Kita lihat video Ayu. Keren. Lightingnya. Ini usia berapa ini Ayu? Masih sangat muda kelihatannya. Sudah lama ini performnya? 2016. 2016 ya? 2016-17. Hampir 6-7 tahun yang lalu. Wow. Sepertinya 2016. Lentur sekali. Ini sebenarnya video perdana saya show. Aku Aerial Hope. Dan Itu enggak takut? sejujurnya saya belum pernah latihan ini. Sejujurnya. Maksudnya gimana ini? Nah, latihan terus langsung perform seperti ini? Iya, ada kepercayaan dari pelatih saya. Sejujurnya saya belum pernah latihan ini, saya hanya melihat. Dan ini show perdana saya. Enggak, ini serius? Serius? Terus gimana mau mengarahkan gerakan segala macam itu? Sebenarnya saya show-nya tuh show aerial, silk. Oh, silk. Di satu tempat ini saya show aerial silk. Tetapi ada klien meminta tambahan show aerial hook. Nah, saya lah diminta lagi untuk show ini. Jadi ini pertama saya memegang alat ini. Dan tidak pernah latihan? Tidak pernah latihan, cuman melihat pelatih saya mengajarkan teman saya. Lalu bagaimana Ayu bisa melakukannya dengan begitu profesional ini? Mungkin keadaan terdesak. Iya, serius. Ini saya latihan di venue. Latihannya siang, show-nya malam. Karena kan sorenya ke malam saya ada show di Devdan. Jadi ini malam sekitar jam 11. Jadi gladi resik langsung perform? Iya, gladi resik saya latihan sekali itu langsung show. Tapi basic dari akrobatik itu ada ya? Basicnya ada. Oh, keren. Sangat lentur sekali. Ini momen pertama saya dan masih saya simpan. Oh. Itu kalau jatuh
Itu gimana ya? Sebenarnya resikonya adalah kami harus melindungi diri sendiri. Iya. Karena kan SOP soal areal, alatnya semua kan sudah sesuai SOP. Jadi tergantung pemainnya. Ya kan, maksudnya kalau ada human error dari penarinya sendiri gitu. Iya. Berarti kan tanggung jawab diri sendiri gitu sih, lebih Iya, ke. iya. Sebenarnya penari akrobatik itu banyak resiko. Ayo tidak takut kalau menari model seperti ini? Nggak ada rasa takut jatuh atau takut apa? Tidak. Cuman kan ya ada rasa keharusan menjaga diri. Wow, keren. Bagaimana bisa menari seperti itu? Dari kecil pernah belajar akrobatik? Tidak. Saya dapatkan kalau soal basic saya dapatkan dari Devdan. Tapi kalau soal mendalami akrobatik, Ya. saya dapat dari yang namanya Kak Santri. Kak Santri saya anggap itu kakak saya, ibu saya, Kak Santri itu pelatihnya Ayu pelatih saya. di Sanggar. Sebenarnya beliau ini adalah salah satu leader yang ada di Devdan Theater. Oh, nama teaternya ya? Iya, Devdan Show. Dan saya diberi kepercayaan sama salah satu leader yang bernama Kak Santri dan diberi fasilitas untuk melatih diri, Ya. untuk mendalami setiap gerak, untuk mengembangkan pola gerak di dalam satu areal. Ada beberapa areal kan Pak? Ya. Ada areal silk, areal jangkar, areal hoop, areal pool. Itu areal itu kayak semacam kelompok gerakan gitu, apa macam apa Kayak itu? pool itu hanya semacam akrobatik. Ah. Jadi ada 3 beberapa. Iya. Dan Ayu udah menguasai semua itu ya? Baru bisa Pak, Bisa, artinya sudah menguasai. baru bisa. Pernah perform di mana aja nih, Ayu? Untuk yang akrobatik dulu. Hampir Setelah video yang tadi itu, apa pernah ada permintaan lagi? banyak. Di bagian Badung itu banyak, di Bali maksud saya. Iya. Di luar Bali juga banyak. Cuman kalau di Bali saya bingung mau sebutin karena banyak. Di beberapa hotel bintang 5. Yang paling berkesan mungkin yang mana itu? Atau yang mungkin Ayu paling sering di sana? Paling sering sih ya seperti tadi ada Hard Rock. Hard Rock, ya. Ada di Stone Hotel di Kuta juga. Kuta, oke. Ada di Lexi di Legian. Ada di beberapa, ada di mana sih, Mulia pernah, Westin. Ya. Banyak Pak, Sampai sekarang juga masih ya? masih. Masih dapat order untuk menari akrobatik. Masih. Yang paling banyak yang mana tariannya? Akrobatik, apa tradisional, apa tarian modern? Balance Pak, Yang Ayu jalani selama ini? Yang balance. mana? Balance ya? Balance. Minggu ini adanya akrobatik 1 gitu. Dan minggu ini juga ada tari daerahnya juga, di minggu ini juga sama ada. Oh gitu. Jadi dalam per minggu itu ada. Bisa saya ambil berbarengan. Karena kan misal satu tempat dia mintanya 2 show, akrobatik 1, Ya. tarian daerah 1. Dalam satu tempat itu saya bisa ambil. Ya, ya. Karena Dua, saya ya. bisa, maksudnya saya mau ambil itu. Kebetulan saya.
Biasanya Ayu kalau perform di luar itu melalui sanggar atau Kebetulan itu di satu tempat kerja itu, Devdan itu. di sanggarnya ya. Iya, Ada berapa orang di anggota sanggar di tempat Ayu? banyak. Laki-laki kalau dihitung saat normal Pak, saat normal pertunjukan itu laki-laki 20 orang, perempuan 20 orang. Oh, oke. Ada bocah 4 orang. Anak-anak ya. Ya, kami kan pakai sistem casting. Maksudnya? Setiap perform itu kami di casting. Dari berbagai macam tarian itu dalam satu orang itu bisa ambil 12 castingan maksimal. Oke. Bisa di Bali itu ada scene-nya turis, monyet, ada scene-nya kecap, pajegan, dan lain-lain. Itu di Bali. Di Bali ya. Kalau di Jawa adanya tarian bedoyo, tarian ada pewayang. Wayang. Reog juga. Iya, ada tari barisnya tapi di Jawa. Apa sih namanya ya? Sejenis prajurit di Jawa. Ya. Ada banyak sekali. Itu tarian cowok ya. Iya. Nah, untuk perform di luar negeri, Ayu, kemana aja pernah selain di Kuwait? Perdana saya perginya ke Langkawi. Dengan tim apa sendiri? Ya, kebetulan saya juga dimintai untuk mengisi acara wedding. Wedding. Ya, saya mengisi show, ya ini lagi, akrobatik lagi. Aerial hoop. Oke. Itu saya kebetulan dimintai sama yang namanya Mbak Deva. Dia yang memiliki Orange Production yang ada di Bali. Tapi dia punya channel di berbagai macam negara. Dia yang merekrut beberapa orang untuk dia kirim untuk mengisi acara tersebut. Dan kebetulan saya waktu di Langkawi saya mengisi aerial hoop bersama Kak Santri. Bersama pelatih saya. Pelatihnya yang tadi. Dan yang meminta saya untuk perform adalah Kak Santri karena kebetulan permintaan dari Mbak Deva tersebut meminta 2 penari aerial hoop. Jadi Mbak Santri minta tolong sama saya. Terus yang lainnya, negara lain? Yang kedua Kuwait. Yang kedua Kuwait. Masih dalam manajemen yang sama ya? Masih dalam manajemen yang sama. Terus apa perbedaannya Ayu perform di luar dengan di Bali atau di Indonesia? Berbeda cuaca saja. Untuk yang di Kuwait ini karena kebutuhannya hanya fire dan water drum, jadi settingannya dan stage-nya itu memang di outdoor dan sama seperti yang kita lakukan di Bali. Ya. Tidak ada yang beda, hanya berbeda cuaca saja. Tapi kalau feelingnya tuh gimana? Sama nggak di perform di luar? Oke, feeling. Penonton di Kuwait ini lebih cenderung mungkin ke menikmatinya dengan diam tanpa merespon. Oke. Lebih ke kaku. Nggak, kalau misalnya Ayu dari Ayu sendiri, misalnya perform di luar negeri maksudnya dengan di Indonesia, ada nggak semacam kayak kebanggaan gitu, lebih bangga gitu kalau misalnya perform di luar? Kalau membawakan tarian daerah khusus Indonesia, saya sangat bangga. Tapi kalau membawakan sejenis hiburan modern, itu seperti rasanya kurang. Seperti yang akrobatik itu ya sudah. Kalau akrobatik itu saya senang. Kalau lebih bangganya itu saya lebih membawakan tarian daerah asli Indonesia. Saya lebih bangga. Ya. Apalagi di luar negeri. Tapi kalau yang saya kerjakan sekarang kan lebih ke modern, menghibur dengan cara yang modern. Jadi itu
tidak yang begitu seperti saya lebih bangga membawakan tarian daerah. Iya. Terus untuk kedepannya ini Ayu nanti apa rencananya? Gimana? Ada mimpi atau cita-cita? Kalau keinginan yang paling terdekat, saya masih ingin menari. Menari ya? Ya, keinginan terdekat, saya masih ingin menari, dan keinginan yang lebih jauh, pandangan yang lebih jauh, ada keinginan kalau saya bisa mendalami apa yang saya dapat, misal akrobatik, cukup mendalami dengan baik. Siapa tahu suatu saat itu lebih ke untuk diri saya sendiri. Jadi saya karena saya lebih menyenangi hal-hal yang menantang, jadi saya lebih menghabiskan apa yang belum saya taklukkan di diri saya lebih ingin menghabiskan itu hanya untuk diri saya sendiri. Ada hal yang belum Ayu lakukan atau yang menjadi tantangan di bidang seni ya? Di bidang seni, yang menjadi tantangan itu sebenarnya sudah dilakukan, sudah beberapa kali dilakukan, dan sudah dipertontonkan juga. Cuman saya masih ingin sangat-sangat mendalami itu. Sejenis aerial silk. Aerial silk. Ya, itu tantangan yang menurut saya belum ada habisnya, saya masih ingin menggali. Karena itu apa sih keunikannya itu aerial silk itu? Kita hanya menari hanya dengan kain yang tergantung lemas. Jadi mungkin saya akan bisa kasihkan Bapak videonya, beberapa contoh yang saya ingin kasih lihat. Dan di situ tantangannya adalah masih banyak yang belum saya dapatkan dari sejenis aerial silk ini. Jadi di situ yang pengen saya kejar. Ya, pengen mengeksplor lagi ya. Iya, lebih mengeksplor lagi. Tidak ada yang keinginan terlalu besar, masih di situ-situ aja untuk soal kepenarian. Ayu emang merasa seni tari ini sudah merupakan passion ya? Passion. Senang melakukannya ya? Sangat senang, sangat ikhlas, sangat tulus. Wow, semoga sukses terus ke depannya. Amin. Iya, terus mulai dari Kuwait ini akan datang juga job order yang lain. Amin. Dan tentunya saya sebagai masyarakat Indonesia yang dikasih kesempatan merantau bisa menyaksikan Ayu, berterima kasih telah mempromosikan ya seni tari Indonesia di Kuwait khususnya. Sukses terus. Terima kasih Pak. Demara Podcast. Talk to friend. Jangan lupa Like, share, and subscribe.